Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fauziah Kusmawati dengan NIM 202111236 kelas HES 3G, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perbenturan Antar Dalil Hukum Ta'arud Al-Adilah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Contoh, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Ayat ini menyatakan bahwa setiap istri yang ditinggal mati suaminya, iddahnya selama 4 bulan, 10 hari dengan sedang hamil maupun tidak. Kemudian dibandingkan dengan Quran Surat At-Talaq ayat 4, ini menyatakan bahwa setiap istri yang sedang hamil iddahnya sampai melahirkan kandungannya, baik ditinggal mati olehnya, iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Sedangkan menurut ayat pertama 4 bulan 10 hari. Sedangkan ayat kedua sampai ia melahirkan kandungannya. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu 1. Adanya 2 dalil, 2. Keduanya memiliki martabat yang sama, 3. Keduanya berbeda, 4. Berkenaan dengan masalah yang sama, 5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Macam-macam ta'arud al-adilah dan pendapat beberapa ulama. Perbenturan dalil mencakup dalil nakli, dalil akli, dalil qat'i, dan dalil zanni. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara 2 dalil yang qat'i, yaitu pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara 2 dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Ada ulama yang memungkinkan bertemunya 2 dalil qat'i yang saling berbenturan. Selain itu, perbedaan pendapat terjadi mengenai masalah perbenturan 2 dalil yang bersifat zani, yaitu sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan 2 dalil yang zani. Golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan 2 dalil yang zani. Solusi atas perbenturan dalil hukum. Profesor Dr. Haji Amir Syarifuddin menyimpulkan beberapa tahap penyelesaian, yaitu 1. Mempertemukan kedua dalil yang diperkirakan berbenturan sehingga tidak terlihat lagi adanya perbenturan. Tawaran ini disebut taufik atau kompromi. Dan jika masih terdapat perbenturan satu di antaranya bersifat umum, yang lainnya bersifat khusus, maka jalan keluarnya dengan cara takhsis. Jika dengan jalan kompromi dalil tersebut masih bertentangan, maka diusahakan setidaknya satu di antaranya diamalkan, yang satu lagi ditinggalkan. Langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu untuk ditinggalkan atau tidak diamalkan keduanya. Selanjutnya tentang tarjih. Secara bahasa, tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Maghniyah mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari 2 dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Secara terminologis, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan yang terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Tentang nasakh. Pengertian nasakh secara etimologis ada beberapa makna nasakh, di antaranya tabdi, mengganti, ar-rafa, penghapusan, al-izalah, menghilangkan, al-ibtal, pembatalan, atau an-naql, memindahkan. Sementara menurut istilah, ada beberapa pendapat ulama, di antaranya Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa nasakh adalah pembatalan penggunaan hukum syara', pembenturan antar dalil hukum, ta'arud al-adilah dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Pembatalan tersebut baik secara jelas maupun samar-samar, baik secara kuli maupun juz'i, karena ada ketentuan yang dikehendaki. Rukun nasakh, adanya penghapusan suatu hukum. Yang kedua, yang membatalkan pemberlakuan suatu hukum. Yang ketiga, ketentuan hukum yang dihapus. Dan yang terakhir, orang yang dibebani hukum atau objek-objek pemberlakuan hukum. Penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ta'arud bisa terjadi antara nas-nas syara' ataupun ta'arud antara dalil-dalil selain nas. Ta'arud yang terjadi pada dalil-dalil selain nas
Semisal ta'arud antara dua kias, maka wajib bagi seorang mujtahid untuk mentarjih kedua kias tersebut dengan mengutamakan salah satunya. Atau seorang mujtahid harus menempuh beberapa langkah, yaitu 1. Nasakh, 3. tarjih, 1 nasakh, 2 tarjih, 3 al-jam'u wa at-taufiq, atau dan yang terakhir tasakut al-dalilain. Menurut Syafi'iyah, apabila terjadi pertentangan antara dua kias, maka yang dilakukan secara mujtahid adalah mentarjih salah satu kias. Kemudian apabila terjadi pertentangan atau ta'arud antara dua nas dalam pandangan seseorang mujtahid, menurut mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk melakukan pembahasan dan berijtihad sesuai dengan tahapan-tahapan. Dan menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Zahiriyah, wajib bagi mujtahid untuk mencari solusi urutan langkah berikut ini. 1. Al-jam'u wa al-taufiq. 2. Mentarjih dengan diantara dua dalil. 3. Menasah salah satu dalil. Dan yang terakhir tasakut al-dalilain. Kaidah usul tasyri'iyah dan usul lughawiyah. Kaidah tasyri'iyah adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum. Kaidah-kaidah itu dipetik setelah melalui penelitian terhadap hukum-hukum syariat beserta hikmahnya, ilat beserta sebab-sebab disyariatkannya suatu hukum, dan prinsip beserta jiwa atau hakikat syariat itu sendiri. Kaidah usul lughawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud. Az-Zuhaili memberi penjelasan yang lebih mendetail bahwa pembatasan tempat yang diduga terjadi ta'arud pada dalil-dalil yang zanni saja adalah tindakan sewenang-wenang, karena yang namanya ta'arud hanyalah terjadi pada sisi zahirnya, dalilnya saja. Seperti halnya ta'arud terjadi pada dalil-dalil yang zanni, maka juga terjadi pada dalil-dalil yang qat'i. Yang perlu diperhatikan bahwa ta'arud itu mungkin muncul dari dalil yang bersifat fi'liyah, perbuatan, seperti dalil yang menunjukkan bahwa Nabi berpuasa pada hari Sabtu. Kemudian ada lagi dalil yang menyatakan bahwa pada hari itu Nabi juga berbuka. Kejadian seperti ini tidak bisa disebut ada ta'arud. Yang terakhir, pertentangan dua kias. Dapat disimpulkan, cara penyelesaian perbedaan nas yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah berbeda dengan ulama Hanafiyah, terletak pada hal akibat. Ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh menyimpang dari apa yang dipilihkannya kecuali jika tampak pada hujjah yang menyebabkan penyimpangan itu. Ulama Syafi'iyah menjelaskan, ia boleh menyimpang, dan kami tidak memahami arti larangannya terhadap penyimpangan dari dipilihnya atau dari yang tidak, kecuali dimaksudkan larangan kepada mujtahid untuk mengikuti hawa nafsunya dalam pembentukan hukum. Maka apabila salah satu dari kedua kias itu cocok dengan hawa nafsunya, ia pun mengamalkannya, dan bila cocok dengan lainnya, ia pun berpaling dan tidak akan berubah bahwa ada orang yang memperbolehkannya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.